Pemerintah ambil alih TMII, Fadlizon pula yang sibuk, ditulis oleh Sardi di sewar.com. Taman Mini Indonesia Indah yang sempat jadi kebanggaan kini terkatung-katung. Masa jayanya redup, menyeret pemerintah dalam hal beban finansial. Kabarnya TMII terus mengalami kerugian dari tahun ke tahun. Hal ini disampaikan sendiri oleh Muldoko, setiap tahunnya negara harus mensubsidi Yayasan Harapan Kita sebesar 40 hingga 50 miliar per tahun untuk menutupi kerugian tersebut. Sudah rugi, tak beri kontribusi atau keuntungan pada negara, malah jadi beban yang tidak sedikit. Mensesnek kemudian meminta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan asesmen terhadap pengelolaan TMII. Hasilnya ada 3 rekomendasi terhadap pengelolaan TMII, yaitu dikelola oleh swasta, kerja sama pemerintah, atau badan layanan umum. Dari 3 rekomendasi itu, keluarlah keputusan Presiden nomor 19 tahun 2021 menggantikan Kepres nomor 51 tahun 1977 yang mengatur pengelolaan TMII sebelumnya. Pengelolaan TMII akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara. TMII ini dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto setelah diresmikan tahun 1975. Pengelolaannya diserahkan ke Yayasan Harapan Kita, yang mana kepengurusannya banyak diisi oleh anak dan menantu Soeharto. Tujuan pengambil alihan ini adalah agar bisa lebih berkontribusi pada keuangan negara. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk tim transisi untuk masa peralihan pengelolaan TMII. Pemerintah memberi waktu 3 bulan pada Yayasan Harapan Kita untuk memberi laporan pengelolaan TMII, dan kemudian pengelolaan selanjutnya akan dibahas oleh tim transisi, kata Pratikno. Langkah pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII ini diprotes oleh Fadlizon. Dia mengkritik langkah pemerintah tersebut. Politikus Partai Gerindra Fadlizon kembali mengkritik langkah pemerintah. Dia menyebut jangan sampai TMII ini nantinya dijual untuk membayar hutang negara. Jangan sampai TMII dijual juga untuk bayar utang, kata Fadlizon melalui Twitter. Hahaha, bapak satu ini bisa aja pembela atau jubir cendana. Ngomong tuh saat sadar, jangan ngomong pas baru bangun tidur. TMII kan aset pemerintah, apalagi kondisi TMII saat ini rugi terus. Malah negara mensubsidi sekian puluh miliar rupiah tiap tahun. Tak ada kontribusi kalau memberi keuntungan. Pemerintah mungkin tak akan berpikir untuk ambil alih. Justru Fadlizon kritik pengelola TMII kok bisa rugi terus. Itu subsidi dari uang pajak rakyat, bukan uang dari kantong sendiri. Mau nggak Fadlizon bantu pakai uang sendiri? Kalau mau silahkan bantu, dan kita semua bakal setuju pemerintah batalkan pengambil alihan. Negara tidak untung dan tidak rugi, tapi apapun ceritanya aset negara ya pasti harus menjadi milik negara kan? Kok dia pula yang kebakaran jenggot, kayak dia punya saham aja di sana. Lagian kerugian ditanggung negara, tak bisa kelola pula. Lebih baik diambil alih aja oleh negara biar dikelola lebih profesional lagi, biar bisa berikan keuntungan buat negara. Ibarat begini, saya bangun sebuah perusahaan dan perusahaan ini dikelola oleh anak saya. Namanya bisnis, pastinya ingin perusahaan untung atau paling tidak jangan jadi beban. Tapi kenyataannya perusahaan ini rugi melulu. Saya mau tak mau terpaksa membantu menutupi kerugian agar perusahaan tetap berjalan. Tapi, kalau terus rugi, siapa yang tahan? Ini artinya ada yang salah dalam menjalankan perusahaan. Kalau tidak diberesi, lama-lama bisa rugi bandar. Wajar nggak kalau saya ambil alih perusahaan? Perusahaan milik saya sendiri kok. Tak salah kalau saya ambil alih, bukan merampas apalagi menyerobot. Fadlizon dengan statement tak bermutu malah mengaitkan dengan penjualan aset negara untuk bayar hutang. Fadlizon harusnya ngaca deh. Justru Jokowi adalah presiden paling mantap dalam merebut kembali apa yang diambil oleh asing. Freeport adalah prestasi terbesar. Sudah paham dulu pengelolaan Freeport itu ulah siapa? Sumber daya alam strategis yang sebelumnya dikuasai asing berhasil direbut kembali pada masa pemerintahan Jokowi. Sebut saja Blok Migas, Rokan, dan Mahakam. Ada lagi, tapi saya hanya ingat ini. Jokowi berani merebut apa yang menjadi hak negara. Tidak seperti Fadlizon yang cuma koar-koar kayak orang kebakaran jenggot. Kenapa? Kasihan dengan keluarga cendana. Bagaimana menurut Anda? Telak, jaksa ceramahi Rizik soal eksepsi. Rizik tak berkutik. Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Saya ingatkan kembali pada pembaca bahwa semua eksepsi Rizik di 3 kasus yang menjeratnya ditolak. Artinya, 3 kasus tersebut akan dilanjutkan sidangnya.
akan ada pemanggilan saksi-saksi yang tentunya semakin memeriahkan persidangan. Tapi sebelumnya, ada sebuah video di mana Rizik diceramai jaksa dalam sidang setelah putusan terkait eksepsi Rizik. Dilihat dari video tersebut, Selasa 6 April 2021, Rizik duduk di kursi terdakwa. Dia mendengar tanggapan dari jaksa mengenai eksepsi yang dibacakannya. Jaksa menyatakan bahwa eksepsi Rizik tidak termasuk bagian dari dalil hukum yang berlaku, melainkan hanya bersifat argumen dari terdakwa. Keberatan terdakwa tersebut tidak termasuk bagian dari dalil hukum yang berlaku, melainkan hanya bersifat argumen terdakwa dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang tidak menjadi padanan dalam penerapan pidana umum di Indonesia, kata jaksa dalam video itu. Jaksa pun kemudian kembali mengutip sabda Rasulullah SAW terkait keadilan hukum. Namun dari sekian kutipan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tersebut, jaksa penuntut umum terketuk hati meminjam sebagian kutipan di saat Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya dan bersabda yang artinya, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu, lantaran jika di tengah mereka ada seseorang yang dianggap mulia atau terhormat mencuri, dibiarkan. Tapi jika di tengah mereka orang lemah atau rakyat mencuri, maka ditegakkan atasnya hukum, katanya. Oleh karenanya, jaksa menilai apabila umat Nabi Muhammad SAW melakukan perbuatan kriminal maka pastinya akan dihukum. Demi Allah, jika umat Nabi Muhammad SAW mencuri, aku atau Rasulullah SAW potong tangannya, kata jaksa. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, jaksa penuntut umum memaknai siapapun yang bersalah, hukum tetap ditegakkan. Katanya lagi, kali ini jaksa menang sangat telak lewat pernyataan ini. Rizik makin terlihat jelek kualitasnya, meski dari dulu udah hancur kualitasnya. Orang model begini entah dari mana bisa dipanggil imam besar, padahal mulutnya kasar, ceramah penuh caci maki, dan sering menghina pemerintah. Seolah dia ini orang paling suci tanpa dosa, sok mau lakukan revolusi akhlak pula. Jaksa membalas dengan pernyataan yang simpel, hukum tidak pandang bulu. Siapapun yang bersalah harus mendapatkan hukuman setimpal. Sebenarnya hal ini cukup ingat aja statement dari mantan Presiden Prihatin yang mengatakan equality before law, kesamaan di hadapan hukum. Jadi, jangan mentang-mentang dipanggil imam besar, disebut ulama, atau dianggap lebih tinggi dari presiden, lantas bisa seenak jidat melangkahi hukum, menantang pemerintah, dan melawan aturan. Yang teriak kriminalisasi ulama apalagi berlindung di baliknya adalah seorang pengecut. Kenapa pengecut? Saat bersalah bukannya introspeksi, malah main ancam, ngaku beragama pakai jubah agama. Ormas label agama sering sweeping atas nama agama. Seenaknya haramkan ini dan itu, pokoknya terlihat paling suci. Tapi gayanya itu loh, main ancam terus, masuk neraka lah, dapat azab lah, suruh tobat sebelum azab tibalah, menakut-nakuti orang yang tidak bersalah demi kepentingan sendiri. Kalau bukan pengecut, lantas disebut apa? Jaksa ini keren, berani meladeni dengan serangan balik yang sama. Memang orang yang suka memanfaatkan ayat dan mengancam pakai isu agama demi kepentingan sendiri, paling tepat juga dilawan balik dengan ayat pula. Jos deh, Rizik tumbang tak berkutik dan bungkam. Terasa kayak bukan imam besar, tapi orang biasa yang terlalu dibesar-besarkan. Mungkin Rizik tidak menyangka akan dibalas balik dengan cara yang telat. Ternyata, jaksa sungguh pintar dan cerdas, paham hukum negara, paham pula soal agama. Rizik dulu sempat mengatai jaksa dengan sebutan dungu dan pandir. Sekarang terbukti siapa yang lebih dungu dan pandir. Silahkan nilai sendiri, orang yang sok hebat tidak benar-benar hebat, tapi hanya terlihat hebat karena bacotan dan pendukungnya yang bodoh itu. Dulu merasa di atas angin bisa mendesak satu negara untuk mengadili satu orang lewat pengerahan massa. Sekarang dirinya yang kena karma. Membela diri, eksepsi ditolak semua. Pra-peradilan pun gagal total. Mungkin masyarakat dalam hati berkata, syukurlah sudah panen, meski panen badai. Bagaimana menurut Anda?